Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hi everyone. Good morning. How are you today? I hope you all are in a good condition. Welcome back to English lesson. Today we are going to learn about passive voice. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Sebelumnya, kita lihat dulu perbedaan antara active voice dan passive voice dalam bahasa Indonesia. Active voice adalah kalimat aktif. Contohnya di sini adalah saya membaca buku. Saya di sini bertindak sebagai subjek, sedangkan buku sebagai objek dan membaca yaitu sebagai predikat. Sedangkan passive voice yaitu kalimat pasif. Contohnya di sini buku dibaca saya. Nah, buku yang tadinya sebagai objek berubah menjadi subjek. Kemudian, saya yang tadinya sebagai subjek berubah menjadi objek. Lalu, predikatnya yang tadinya membaca berubah jadi dibaca. Jadi, contoh kalimat aktif di sini yaitu saya membaca buku, di mana saya adalah sebagai subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Sedangkan kalimat pasif, contohnya buku dibaca saya. Ini perubahan dari kalimat aktif yang di atas ya, di mana buku berubah menjadi subjek, lalu objeknya adalah saya dan predikatnya mengalami perubahan imbuhan yang tadinya membaca menjadi dibaca. Dari contoh tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, subjek kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Yang kedua, objek kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan yang ketiga, predikatnya mengalami perubahan imbuhan. Dari imbuhan me berubah menjadi imbuhan di. Sampai di sini paham ya? Jika kalian belum paham, kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke dalam passive voice dalam bahasa Inggris, di mana passive voice dalam bahasa Inggris memiliki aturan-aturan. Aturan yang pertama yaitu subjek dalam active voice menjadi objek dalam passive voice. Begitupun sebaliknya. Seperti yang kalian bisa lihat di layar, ada 7 subjek. Nah, ketujuh subjek ini jika menjadi objek akan mengalami perubahan. Sekarang yuk kita lihat perubahannya. Nah, di sini sudah muncul ya, subjek berubah menjadi objek. Yang pertama, I akan berubah menjadi me, sedangkan we menjadi us. They menjadi them, you menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, dan it menjadi it. Nah, di sini ada 2 yang tidak berubah, yaitu subjek you dan subjek it. Subjek you menjadi objek tetap you, dan subjek it ketika menjadi objek tetap it. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang kedua, di mana verb sebagai kata kerja mengalami perubahan.
Perubahan-perubahan dalam verb, contohnya kalian bisa lihat di layar ya. Untuk perubahan verbnya, ini berdasarkan tenses yang digunakan dalam kalimat aktif. Jadi, ketika kalian ingin merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kalian harus memperhatikan tenses yang digunakan dalam kalimat aktif tersebut. Nah, contoh perubahannya kalian bisa lihat di layar ya. Untuk lebih memahami tentang passive voice, sekarang kita lihat contoh latihan soal berikut ini. Ubahlah menjadi kalimat pasif. Di sini ada kalimat he eats an apple. Nah, kita perhatikan ya, kalimat aktif berikut ini kita akan rubah menjadi kalimat pasif. Kita lihat dulu satu persatu ya. He yaitu sebagai subjek, an apple sebagai objek, dan eats sebagai predikat. Ketika berubah menjadi kalimat pasif, maka an apple di sini akan menjadi subjek. Kemudian he akan menjadi him dan diberi tambahan by menjadi by him. By itu artinya oleh ya. Nah, sedangkan it's ini adalah verb one atau verb pertama. Maka dia akan berubah menjadi is eaten atau to be plus verb 3. Kenapa to be-nya di sini is? Karena kita lihat an apple. An apple itu berarti apelnya hanya satu, tunggal. Maka to be-nya yang dipakai adalah is. Jadi is eaten. Kenapa eaten? Karena verb 3 dari eat adalah eaten. Di mana urutannya kalian bisa lihat di bawah ada eat, ate, dan eaten. Eat adalah verb 1, ate verb 2, dan verb 3 adalah eaten. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, masih tentang merubah active voice menjadi passive voice. Kita lihat di layar monitor ya. They have drunk the coffee. Nah, kita rubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Menjadi the coffee has been drunk by them. Kita lihat perubahannya. The coffee berubah menjadi subjek. Kemudian they akan berubah menjadi objek, menjadi by them. Dan kalian perhatikan predikatnya, yaitu have drunk, di mana ini adalah have plus verb 3. Maka ketika menjadi passive voice berubah menjadi has been drunk dengan rumus have or has been plus verb 3. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang ketiga, yaitu contoh soal pilihan ganda. Choose the correct answer. The car bla 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 by my father. Kita lihat di sini ada kalimat the car titik-titik by my father. By my father ini sudah menunjukkan kalau kalimat ini adalah kalimat pasif. Maka kita cari jawaban yang tepat. Di sini ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah yang A dan yang B. Karena rumusnya adalah subjek to be plus verb 3. Di pilihannya yang menggunakan to be dan verb 3 yaitu A dan B. Maka kemungkinan jawabannya adalah A dan B. Nah, sekarang kita pilih salah satu di antara A dan B. Mana yang tepat? Kita lihat subjeknya. Subjek di sini adalah the car. The car itu berarti it. Maka to be dari it adalah is. Jadi, jawaban yang tepat yaitu yang A. The car is washed by my father.
Oke, kalian sudah paham kan sampai di sini? Dari ketiga contoh tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa passive voice yaitu adanya verb tree dalam kalimat. Kemudian ada to be dalam kalimat, di mana to be-nya am, is, are, was, were, been, being. Ini tergantung dari awal kalimat aktifnya apa ya. Baiklah, kita sekarang masuk ke latihan. Rubahlah kalimat berikut ini menjadi kalimat passive voice. Yang pertama, Father drives a car. Yang kedua, we plays futsal. Yang ketiga, the teacher teach English. Nah, ini tugas kalian wajib dikumpulkan di classroom kalian masing-masing ya. Okay, that's all for today. I think enough. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, kalian tidak boleh menunda-nunda tugas ya, supaya pekerjaan kalian menjadi ringan. Bye-bye. See you on next video.